Halo Sobat IJRS, kami memiliki penelitian terbaru berjudul Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia. Apa saja sih yang diteliti? Simak video berikut ini sampai habis ya. IJRS telah meneliti putusan narkotika se-Indonesia yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung selama tahun 2016 hingga 2020. Khususnya, pasal 111 hingga 116 Undang-Undang Narkotika tentang peredaran gelap narkotika dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika tentang penyalahguna narkotika. Pada kasus peredaran gelap narkotika, ada 1.535 perkara dengan terdakwa berjumlah 616. Sedangkan pada kasus penyalahgunaan narkotika, ada 1.634 perkara dengan 745 terdakwa. Demografi perkara peredaran gelap narkotika. Jika dilihat dari demografi perkara peredaran gelap narkotika, mayoritas terdakwa berada dalam rentang usia dewasa awal, yaitu usia 26 hingga 35 tahun, dan dewasa akhir 36 hingga 45 tahun. Tapi tak sedikit pula terdakwa yang masih berada di usia remaja. Hal ini berarti hampir seluruh terdakwa masih termasuk usia produktif. Dengan mayoritas terdakwa peredaran gelap narkotika adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sobat IJRS, coba simak diagram berikut. Dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, 44,6% terdakwa adalah pengguna terakhir. Apa itu pengguna terakhir? Pengguna terakhir adalah orang yang melakukan perbuatan seperti memakai, memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Sedangkan jumlah terdakwa penegakan hukum bagi produsen hanya 0,4% dan bandar 12,9%. Ini menunjukkan bahwa prioritas penegakan hukum masih dititik beratkan pada perkara-perkara kecil atau ringan. Jenis barang bukti narkotika yang paling sering dipakai untuk peredaran gelap adalah sabu dan ganja. Data penelitian IJRS menunjukkan bahwa 38,8% dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika memiliki karakteristik sebagai pengedar sabu dengan berat bersih tidak lebih dari 1 gram. Sedangkan untuk ganja, terdapat 1,8% dari seluruh terdakwa dengan berat bersih tidak lebih dari 5 gram. Apabila dijumlahkan, artinya 40,6% atau 2 dari 5 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika mengedarkan narkotika dengan jumlah sangat kecil atau di bawah ambang batas pemakaian 1 hari. Sobat IJRS, coba simak diagram berikut. 43,7% dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti dan dihukum tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan. Hal ini jelas bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Selain itu, 23,2% terdakwa peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti berdasarkan pada keterangan saksi hanya dari kepolisian saja. Hal ini bertolak belakang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Jurisprudensi Mahkamah Agung, di mana saksi dari kepolisian memiliki kepentingan untuk pembuktian perkaranya sehingga berpotensi memberatkan terdakwa dan tidak objektif. Kemudian, 13,6% dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti tanpa adanya pendampingan dari penasihat hukum. Padahal, hukum acara mewajibkan pendampingan penasihat hukum terhadap terdakwa atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih. Bahkan, ditemukan satu perkara atas nama terdakwa Effendi Salam Ginting yang dihukum mati tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Mari kita simak demografi perkara penyalahguna narkotika. Mayoritas terdakwa penyalahguna narkotika berada dalam rentang usia dewasa awal, yaitu 26 hingga 35 tahun, dan dewasa akhir 36 hingga 45 tahun. Tak sedikit pula terdakwa yang masih usia remaja. Hal ini berarti hampir seluruh terdakwa masih masuk ke dalam kategori usia produktif. Kemudian,
mayoritas terdakwa penyalahguna narkotika adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sobat IJRS, coba simak diagram berikut. Dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika, 91% adalah penyalahguna rekreasional. Untuk penyalahguna rekreasional, ia bisa dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Untuk pecandu, dijerat pasal 127 ayat 2 Yungto, pasal 54 Yungto, pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan untuk korban penyalahguna dijerat pasal 127 ayat 3 Yungto, pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Jenis barang bukti narkotika yang sering digunakan adalah sabu dan ganja. Data penelitian IJRS menunjukkan bahwa 64,8% dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika memiliki karakteristik sebagai pengguna sabu dengan berat bersih tidak lebih dari 1 gram. Sedangkan untuk ganja, terdapat 6,5% dari seluruh terdakwa dengan berat bersih tidak lebih dari 5 gram. Apabila dijumlahkan, artinya 71,3% terdakwa perkara penyalahguna narkotika menggunakan narkotika dengan jumlah sangat kecil atau di bawah ambang batas pemakaian 1 hari. Hal ini juga berarti 7 dari 10 terdakwa telah memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat dikenakan rehabilitasi. Setelah kita mengetahui demografi perkara, kini kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi pemidanaan. Ditinjau dari lamanya penjara, 37,2% terdakwa peredaran gelap narkotika dipenjara hingga 8 tahun. Dan 33% dipenjara 0 hingga 4 tahun. Sobat IJRS, coba simak grafik berikut ini. Dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika, 23,8% dipenjara di bawah ancaman minimum khusus. Hal ini berarti, meskipun terdakwa terbukti melakukan pasal peredaran gelap narkotika, hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan memandang bahwa terdakwa sebenarnya adalah penyalahguna narkotika. Adapun pada perkara peredaran gelap narkotika, tuntutan jaksa juga berpengaruh sangat kuat terhadap putusan hakim, yaitu sebesar 74%. Faktor lain yang menyumbang pengaruh terhadap besaran penjara yang diputus hakim adalah peran terdakwa dan berat barang bukti narkotika. Peran terdakwa memiliki pengaruh sedang terhadap besaran penjara, yaitu 10,9%. Sedangkan berat barang bukti narkotika memiliki pengaruh kuat, yaitu 30%. Artinya, dalam menentukan besaran pidana, berat barang bukti narkotika memiliki pengaruh 3 kali lebih kuat daripada peran terdakwa. Ditinjau dari bentuk hukumannya, 92,3% terdakwa penyalahguna narkotika dihukum dengan penjara. Artinya, pidana penjara masih menjadi bentuk pidana yang paling sering dikenakan pada perkara penyalahguna narkotika. Ditinjau dari lamanya penjara, 60,6% terdakwa penyalahguna narkotika dipenjara 1 hingga 4 tahun dan 38,6% dipenjara 0 hingga 1 tahun. Dengan demikian, sebenarnya 38,6% terdakwa penyalahguna narkotika memiliki peluang untuk dihukum dengan pidana percobaan. Pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 KUHP. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan pidana penjara, penggunaan alternatif pemenjaraan seperti pidana percobaan atau bersyarat harusnya lebih bisa ditingkatkan. Mengingat karakteristik tindak pidana penyalahguna narkotika yang merupakan kejahatan tanpa korban atau victimless crime, dan besarnya angka narapidana penyalahguna narkotika di dalam lapas yang tidak sedikit. Adapun pada perkara penyalahguna narkotika, tuntutan jaksa juga berpengaruh kuat terhadap putusan hakim, yaitu sebesar 56,4%. Sobat IJRS, disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab adalah pengenaan hukuman yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa. Disparitas pemidanaan perkara-perkara peredaran gelap narkotika yang memiliki kesamaan peran
jenis narkotika, berat narkotika, dan pasal yang terbukti, ditemukan disparitas pemidanaan penjara sebesar 65,8%. Adapun rentang disparitas pidana penjara ini ditemukan mulai dari 0 hingga 1 tahun penjara hingga lebih dari 6 tahun penjara. Disparitas pemidanaan perkara-perkara penyalahguna narkotika yang memiliki kesamaan peran, jenis narkotika, dan berat narkotika ditemukan disparitas pemidanaan penjara sebesar 62,9%. Adapun rentang disparitas pidana penjara ini ditemukan mulai dari 1 hingga 5 bulan penjara hingga lebih dari 30 bulan penjara. Selain disparitas pidana penjara, perkara-perkara penyalahguna narkotika yang serupa juga memiliki disparitas bentuk pidana. Misalnya, terhadap perkara yang serupa, ada yang dihukum dengan pidana penjara, tetapi juga ada yang justru direhabilitasi. Sobat IJRS, itulah beberapa temuan kunci penelitian disparitas dan kebijakan penanganan perkara narkotika di Indonesia. Kamu juga bisa membaca penelitian tersebut secara penuh pada tautan berikut ini ya.